terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ini adalah video presentasi tugas General Business Environment dari saya, Nurul Isma, kelas 76D, MMUPM. Oke, kita ke latar belakang industri dulu sebelum kita bahas tentang faktor eksternal. Jadi media cetak ini mulai berkembang sebenarnya di abad 19. Ketika waktu itu memang mesin percetakan pertama kali ditemukan. Tapi kalau di Indonesia media cetak mulai populer di tahun 1946. Dan waktu itu lebih berperan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, media cetak sendiri sempat mengalami masa sulit di masa krisis moneter karena memang waktu itu kertas koran itu perlu impor, sedangkan harga rupiah kita waktu itu jatuh. Oke, kita lanjut ke fast forward di masa sekarang. Ada tren global, yaitu pendapatan iklan koran yang menurun sebesar 42% selama pandemi. Nah, ini jika dibandingkan dengan pendapatan kompetitornya, di sini yang saya bahas adalah televisi kabel, pendapatan iklannya malah cenderung stabil. Jadi memang kalau sudah turun sekian persen banyaknya, bisa dikatakan diambang kebangkrutan ya bisnis ini. Kemudian ada juga survei dari Nielsen pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa media cetak itu berada di peringkat kelima, gitu. Jadi kalah dengan televisi, kalah dengan media massa atau maksudnya kalah dengan media digital dan yang lain-lain. Kemudian fakta ini juga dikuatkan lagi dengan data penjualan Suara Merdeka yang mengalami penurunan nih setiap tahun. Jadi bisa dilihat teman-teman di sebelah kiri layar itu di tahun 2017 sampai 2020 grafiknya ini terus menurun. Oke, kita lanjut. Di penelitian ini kita akan membahas faktor eksternal dan implikasi terhadap keberlangsungan bisnis Suara Merdeka. Oke, kita akan lanjut ke masalah lingkungan ekonomi. Jadi lingkungan ekonomi berada dalam kondisi yang tidak kondusif, bisa dikatakan seperti itu, karena pertumbuhan produk domestik bruto mengalami kontraksi sebesar minus 2,09%. Nah, ini di sebelahnya saya bandingkan langsung dengan produk domestik bruto regional milik Jawa Tengah sebenarnya. Jadi yang berwarna biru itu punyanya Jawa Tengah, yang warna merah itu nasional. Kenapa? Karena sirkulasi dari Suara Merdeka itu di wilayah Jawa Tengah. Nah, ini sebenarnya di Jawa Tengah sendiri pertumbuhannya terkontraksinya lebih parah, yaitu sekitar minus 3% ya sebenarnya. Jadi kondisinya sebenarnya lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata nasional, bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Nah, ketika kondisinya memang seperti ini, maka perusahaan dan masyarakat tentunya akan lebih selektif dalam melakukan pengeluaran gitu. Jadi pengeluaran yang tidak penting atau bisa ditangguhkan seperti itu, mereka mungkin akan pikir 2 kali gitu. Maka itu akan mengancam penurunan profit dari oplah dan dari iklan gitu kan, karena mungkin budget marketingnya dihapuskan atau ditangguhkan terlebih dahulu. Tapi ada peluang setelah resesi ekonomi akan tumbuh secara bertahap, jadi mungkin itu nanti bisa cover up ini ya penurunan penjualan karena pandemi. Nah, implikasinya adalah Suara Merdeka perlu mempertahankan kualitas, menyusun strategi pada lini bisnis lain juga yang mungkin lebih favorable nih daripada media cetak. Oke, kita lanjut ke lingkungan hukum. Ini secara garis besar kita membahas tentang Omnibus Law. Jadi seperti yang teman-teman tahu yang sudah disahkan di tahun 2020 kemarin, banyak yang menyaksikan atau banyak yang berpendapat bahwa itu tidak mendukung atau tidak mensejahterakan buruh. Nah, ini pendapat yang sama juga dikemukakan oleh AJI, Aliansi Jurnalistik Indonesia, bahwa itu mengancam atau kurang melindungi kesejahteraan jurnalis. Nah, ketika kesejahteraan jurnalis ini tidak dapat terlindungi dengan baik, otomatis mungkin dalam melakukan tugasnya ini, jurnalis ini akan mengalami masalah gitu kan, atau tidak optimal dalam melakukan tugasnya. Nah, tetapi dari sisi lain, selain hukum Omnibus Law ini,
ada wacana untuk pembentukan UU media sosial untuk menyelamatkan media cetak. Nah, kenapa nih sampai kita bahasnya ke ranahnya media digital nih? Karena kita lagi ngomongin media cetak sebenarnya kan. Nah, karena selama ini ya media digital itu misalnya katakanlah Facebook dan Google itu menyajikan newsfeed gitu. Nah, newsfeed ini biasanya diambil dari sumber-sumber berita. Nah, tapi mereka atau sumber berita ini tidak mendapatkan persenan atau pendapatan dari yang dilakukan Facebook dan Google tersebut. Nah, ini harusnya memang dilakukan pengkajian gitu, karena sepertinya UU ITE belum sampai ke arah sini. Bagaimana sih supaya undang-undang ini bisa lebih pro gitu, bisa lebih adil dalam memberikan persenan kepada sumber berita ini, termasuk di salah satunya media cetak, tentu saja. Kemudian implikasinya tentu Suara Merdeka perlu mendukung dan menstimulasi lingkungan untuk melakukan undang-undang yang mungkin akan lebih bersahabat dan membantu media cetak dalam melaksanakan operasi bisnis. Oke, kita lanjut ke lingkungan yang menurut saya ini paling menarik, yaitu lingkungan demografi. Jadi di lingkungan demografi ini kita langsung bahas ke pie terbarunya hasil sensus penduduk oleh BPS di tahun 2020. Di sini kita bisa lihat komposisi penduduk Indonesia yang terbaru itu didominasi oleh milenial dan Gen Z. Ini berarti memang Indonesia sedang masih menikmati bonus demografi. Namun justru ini memiliki efek yang buruk untuk Suara Merdeka. Kenapa? Karena customer profil dari Suara Merdeka itu 35 tahun ke atas, yang otomatis ada di pie-nya Gen X. Nah, bayangkan nih kalau kebiasaan membaca koran ini tidak turun ke milenial dan Gen Z, tapi hanya ada di Gen X, maka akan seberapa banyak pie yang hilang nanti ke depannya. Maka tidak terjadinya regenerasi pembaca merupakan suatu ancaman yang serius, tentu saja. Tetapi ada peluang nih karena milenial dan Gen Z ini mendominasi dari pie komposisi, mungkin ketika mereka masuk ke dalam industri media cetak dapat memberikan sumbangsih ide-ide yang inovatif agar media cetak ini dapat berkembang dengan baik selanjutnya. Kemudian tentu saja yang perlu diperhatikan implikasinya adalah penyusunan strategi yang tepat agar koran ini dapat menyesuaikan pasar milenial dan Gen Z. Seperti apa nih yang mereka butuhkan nih media cetak yang seperti apa? Atau mereka mungkin sudah tidak butuh media cetak atau bagaimana? Kemudian faktor lingkungan yang selanjutnya adalah lingkungan sosial dan demografi. Sosial dan budaya maksud saya. Nah, ini masih besarnya adalah masalah globalisasi, di mana tadi kita juga udah bahas gitu kan, ini disebabkan milenial dan Gen Z ini punya pola konsumsi media yang berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, ketika bahkan sebelum pandemi mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan itu, maka penggunaan media digital ini akan terus berlangsung ketika pandemi dan mungkin akan malah semakin tergantung gitu. Maka globalisasi ke arah media digital merupakan suatu ancaman nih untuk media cetak. Kemudian tapi ada juga nih peluangnya, gitu kan. Jadi ketika kita bahas sosial dan budaya, gitu kan, ada beberapa brand yang sudah sampai kepada tahapan culture. Coba ya selain Suara Merdeka, saya coba kasih contoh lain adalah misalnya kalau ke Jogja, gitu kan, ada gudeg gitu kan, dan ini gudeg mbok ini, gitu. Ada brandnya, dan ini hanya ini nih yang masuk sampai ke tahapan culture, gudeg yang lain enggak gitu. Atau mungkin lumpia gitu yang identik dengan Semarang, itu pun juga ada lumpia dari tempat khusus gitu, atau dijual di tempat ini yang mencerminkan budaya tersebut. Gitu. Nah, Suara Merdeka sebagai surat kabar sudah pada sampai tahapan tersebut. Berarti brand ini merupakan suatu hal yang valuable nih, bisa dilekatkan ke bisnis-bisnis lain karena sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang ya 71 tahun gitu, sehingga ini berkesempatan baik untuk keberlangsungan lini bisnis selanjutnya apabila Suara Merdeka mau melakukan perkembangan atau diversifikasi bisnis. Oke, kita ke lingkungan politik. Di lingkungan politik isu besarnya adalah kita perlu melihat
risiko global gitu, bahwa pandemi ini juga akan mempengaruhi sampai ke iklim politik, dan ini jangka waktunya tidak hanya sebentar. Jika pandemi ini tidak terselesaikan dengan baik, gitu, tidak mengalami peningkatan, jangka waktunya bisa sampai teman-teman lihat di sini ada 5 sampai 10 tahun. Gitu. Nah, maka ini berawal dari infectious disease, gitu, berawal dari penyakit menular, tapi berpotensi untuk menimbulkan kerusuhan sosial, kemudian fragmentasi politik dan ketegangan geopolitik. Yang tentu saja semua negara tidak menginginkan hal ini untuk terjadi. Kemudian, tapi sejauh ini peluangnya adalah demokrasi di Indonesia ini dinilai masih cukup stabil. Mungkin karena rakyat masih mempercayai pemerintah, masih mempercayai politik Indonesia, dan mungkin percaya juga akan penanganan pandemi di negara ini. Kemudian implikasinya adalah maka Suara Merdeka perlu menjaga nilai netralitas dan nilai-nilai jurnalisme untuk mempertahankan kualitas brandnya. Oke, selanjutnya kita ke lingkungan teknologi. Jika kita lihat di sini ya, perkembangan teknologi ini per Januari 2021, saya ambil datanya, itu cukup mengagumkan. Ini naik sekitar 15% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tapi data ini perlu dikonfirmasi tentunya ya. Ketika memang internet berkembang dengan cepat, sosial media jumlahnya juga terus bertambah, apakah kita sudah punya infrastruktur yang mendukung untuk ke arah sana? Gitu. Nah, ini kita bisa lihat di indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dari BPS, bahwa yang sampai ke tahap pembangunan tinggi itu hanya DKI Jakarta. Jadi teman-teman mulai bisa membayangkan ya kenapa kalau kita belajar online tuh ada yang sampai harus ke genteng gitu, atau ada yang harus sampai ke turun gunung atau ke daerah tertentu untuk mendapatkan sinyal. Ya karena memang belum merata gitu. Dan ini terlihat ternyata dari sini gitu, bahwa tidak semua daerah mengalami pembangunan yang sama. Nah, dari sini itu terdapat ancaman, yaitu nanti ketika karena demanding kan gitu kan. Karena sebenarnya market itu membutuhkan infrastruktur itu, maka ketika sudah terpenuhi dan merata itu infrastrukturnya, itu mereka akan menjadi full native digital gitu, atau menjadi masyarakat digital 100%. Nah, itu ketika sudah menjadi seperti itu, maka mungkin hanya akan sedikit saja melirik media cetak. Ketika memang sudah fully integrated semuanya ke sana. Kemudian yang kedua, namun yang menjadi sisi baik dari disparitas ini ya, jadi karena tidak rata itu adalah media cetak bisa mengisi. Ketika memang internet belum bisa masuk ke suatu daerah, maka media cetak lebih mudah, dan disitulah media cetak masih mendapatkan penjualan yang cukup lumayan gitu, bisa dibilang seperti itu. Nah, implikasinya memang dalam jangka pendek masih dapat menerapkan bisnis as usual. Tapi seperti yang saya ungkapkan tadi di bagian ancaman, kedepannya ketika memang infrastrukturnya sudah baik, mungkin mereka semua akan bermigrasi semua ke media digital. Maka hari itu kita harus siap-siap ya, dan berpikir untuk bagaimana supaya bisa mendukung atau bisa masuk ke ranah digital dengan lebih baik. Kemungkinan selanjutnya adalah lingkungan alami gitu. Jadi ketika memang masyarakat dunia ini mulai aware dengan isu-isu sustainability, muncul juga isu yang lumayan membahayakan ya bagi media cetak, adalah trend paperless. Ya karena memang ya Suara Merdeka sendiri adalah media yang harus dicetak di atas kertas gitu kan. Nah, peluangnya itu bisa menciptakan inovasi kertas yang ramah lingkungan. Ini seperti yang dilakukan di Jepang, ada namanya di Mainichi, dan ini kertasnya ini bisa tumbuh menjadi tanaman gitu ketika memang sudah tidak digunakan. Maka yang harus dilakukan dengan tren ini adalah optimalisasi Suara Merdeka e-paper dan suaramerdeka.com untuk mendukung tren paperless. Selanjutnya, yang terakhir adalah lingkungan pemerintah. Di sini media cetak lumayan mendapatkan angin segar gitu, karena
ada perpanjangan insentif pajak nih sampai dengan 30 Juni 2021. Tapi di sisi lain pemerintah ini juga belum sepenuhnya mengambil keberpihakan pada media ya. Karena peraturan kementerian tentang media sosial ini belum disahkan juga gitu. Seperti kita tahu media sosial sekarang isunya adalah biasanya kurangnya kontrol gitu ya. Dan ada juga beberapa yang memang kontennya negatif gitu. Nah, ketika memang media cetak yang sudah istilahnya sudah dalam industri itu lumayan lama dan terbukti atau integritasnya gitu. Kenapa tidak diajak untuk berunding gitu, memikirkan solusi sama-sama. Dan kemudian di sisi lain ada peluang juga gitu, yaitu rencana KPU untuk melarang kampanye partai politik melalui media sosial. Otomatis ketika nanti dilarang untuk kampanye di media sosial, mereka akan ke media massa, misalnya televisi, dan salah satunya juga adalah media cetak. Maka Suara Merdeka bisa mengambil bagian di sini untuk misalnya dengan melanjutkan hubungan baik dan membuat lini bisnis terkait dengan konsultasi komunikasi politik. Baik, kita sampai di kesimpulan. Maka dari sekian faktor tadi ada 8 faktor yang saya sebutkan, 5 yang paling berpengaruh diantaranya adalah lingkungan ekonomi, demografi, lingkungan sosial budaya, teknologi, dan lingkungan alami. Kemudian saya juga bisa simpulkan bahwa peluang untuk menambah profitabilitas dari industri media cetak sudah sangat kecil. Jadi memang tidak bisa diharapkan lagi untuk terus bertahan hidup dari outlah dan pemasukan iklan. Maka Suara Merdeka ini perlu segera memikirkan strategi bisnis yang lain untuk dapat mempertahankan keberlangsungan bisnis. Terakhir saya memberikan saran untuk menginvestasikan research dan development yang baik untuk menggarap platform online gitu. Karena berdasarkan dari wawancara yang saya lakukan kepada pihak internal Suara Merdeka, bahkan menurut mereka sendiri gitu, Suara Merdeka e-paper dan suaramerdeka.com ini belum optimal gitu. Ketika memang nanti media digital sudah sudah fully integrated gitu, atau masyarakat sudah menjadi payung sangat besar sekali media digital ini gitu kan, maka harus disiapkan gitu ya untuk memiliki daya saing yang baik gitu. Terlebih kepada media kompetitor yang digital yang sekarang memang sudah stable gitu, misalnya katakanlah Kompas, Tirto, Kumparan, atau Asumsi gitu. Nah, maka Suara Merdeka harus menemukan unique value proposition nih, dan harus menemukan strength untuk daya saingnya cukup baik dengan media-media yang sudah terlebih dahulu terjun ke digital. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah pengkajian ulang model bisnis media cetak. Mungkin bisa dipikirkan gitu bahwa arenanya mungkin kita tidak mungkin karena misalnya generasi milenial dan generasi Gen Z ini mungkin tidak memerlukan berita yang sangat komprehensif atau analisis yang sangat baik. Mungkin mereka hanya memerlukan berita yang singkat pada jelas yang cukup untuk memenuhi kognitif mereka gitu. Jadi sebenarnya keperluan atau apa value proposition yang diperlukan oleh generasi mendatang ini perlu dikaji ulang supaya media cetak ini bisa menyesuaikan dan selanjutnya tetap bisa berbisnis dengan baik. Baik, terima kasih presentasi dari saya sudah selesai sampai di sini. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.